yang sama, ya. Tentunya maka dari itu tes genetik di sini adalah untuk membedakan, ya. Karena tidak semuanya, misalnya 5 orang, keturunan 5 orang, bisa jadi yang mengalami itu. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai sebetulnya sifat istri yang suka selingkuh atau gampang selingkuh ini seperti apa. Ini. Jadi kita pelajari dari sifatnya. Ya, sifat tentunya ini juga seiring dengan cenderung adanya perilaku. Ya, ini adalah hal yang tentunya harus kita pahami ketika kebetulan sahabat semua merasakan ada perubahan sifat. Tentunya kan semuanya tadinya baik-baik saja. Namun ketika terjadi perubahan sifat ini, nggak ada salahnya terus memberikan perhatian yang lebih kepada pasangan kita, perhatian yang lebih, kemudian komunikasi yang baik. Siapa tahu dengan perubahan sifat dari Anda ini juga dapat merubah sifat dari pasangan Anda. Ini. Nah, ini ada beberapa sifat yang harus kita ketahui, ya, tentang istri yang suka selingkuh ini sifatnya seperti apa. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar-kabar terbaru di setiap harinya. Yang pertama adalah sifat yang hadir pada wanita yang suka selingkuh ini mau tidak mau memang sudah mendasar ke beberapa penelitian, yaitu hadirnya sifat genetik pada seseorang, pada diri seseorang. Ini bisa terjadi sama pria maupun wanita. Genetik itu apa? Genetik adalah, untuk bahasa lebih mudahnya, adalah adanya faktor keturunan. Nah, ini sebetulnya saya sarankan untuk lebih berhati-hati, ya, lebih berhati-hati ketika mencari calon pasangan. Apakah memang perlu tes genetik ketika seperti itu? Jika memang itu menurut Anda demi kenyamanan kehidupan rumah tangga Anda di masa yang akan datang, nggak ada salahnya, ya. Siapa tahu, karena faktor genetik ini juga tidak semua. Artinya misalnya di dalam keluarga ini ada 5 orang, belum tentu 5-5-nya ini memiliki sifat atau mendapatkan sistem genetik yang sama, ya. Tentunya maka dari itu tes genetik di sini adalah untuk membedakan, ya. Karena tidak semuanya, misalnya 5 orang, keturunan 5 orang, bisa jadi yang mengalami itu hanya 2 orang atau 1 orang. Tapi ini memang sudah menjadi rumus bahwa ini pasti ada salah satu di antaranya. Ya, faktor genetik adalah faktor yang memang tidak bisa dipungkiri. Ini. Lalu kemudian yang kedua adalah egois. Egois ini adalah hal yang memang ya, ingin menang sendiri. Nah, tanpa memperdulikan bagaimana perasaan pasangan kita, tanpa memperdulikan bagaimana hancurnya perasaan pasangan kita. Namun sifat egois ini memang mengutamakan keinginan pribadinya. Entah apa yang diinginkan ini membuat perasaan pasangan kita menjadi terluka atau tidak, itu masa bodoh atau bodoh amat lah. Biasanya seperti itu. Jadi salah satu faktor sifat yang dimiliki oleh istri atau wanita yang suka selingkuh adalah egois. Ini masuk, ya, dari bagian sifat-sifat yang ada pada ciri wanita yang suka selingkuh atau gampang diselingkuhi. Ini. Lalu kemudian yang ketiga adalah karena tidak adanya rasa empati. Nah, padahal rasa ini adalah rasa yang sangat penting, yaitu berdua menjadi satu rasa, berdua menjadi satu hati. Jadi usahakan ketika seorang pasangan sudah bisa merasakan, misalnya suami kenapa istri merasakan hal yang sama, begitu pula sebaliknya. Ketika istri sakit, si suami ikut merasakan sakit. Nah, ini seharusnya sudah ada rasa ini. Yang namanya ikatan sebuah pernikahan atau perkawinan ini adalah menyatukan 2 rasa yang berbeda. Namun di sini bukan berarti perbedaan yang kita berbesar, tapi cari kesamaan-kesamaan dari kedua belah pihak, kesamaan yang terbanyak. Jadi bukan perbedaan yang dibesarkan, tapi kesamaan yang terus kita cari. Jadi perbedaan secepatnya bisa diantisipasi dengan komunikasi yang baik, tentunya dengan hubungan emosional yang baik dengan pasangan. Insya Allah, karena bentuk cintanya
itu bisa berubah, biasanya seperti itu. Lalu yang keempat adalah kebanggaan. Karena ini sudah menyangkut psikologis ya. Ini adalah biasanya kebanggaan yang salah. Ya, karena entah pria, entah wanita, ada loh orang yang merasa semakin banyak selingkuhan, semakin banyak melakukan hal-hal yang ia sukai, walaupun hal itu memang belum tentu dibenarkan secara umum, orang itu akan merasa semakin bangga. Ya, ini adalah masuk ke kebanggaan yang salah tapi dipelihara dan dipertahankan. Ini bedanya. Lalu kemudian yang kelima adalah hilangnya rasa mawas diri dan serakah. Nah, ketika kita bicara tentang perkembangan zaman dan juga termasuk perkembangan orang-orang yang lahir terbaru, orang-orang di masa-masa sekarang, ini semakin ke depan, ini orang akan, ketika wanita akan berusaha untuk selalu tampil cantik. Begitu juga dengan pria, ya, mereka akan berusaha untuk tampil maksimal, apalagi sudah banyak dukungan-dukungan yang bisa didapat. Nah, ketika kita bicara serakah, maka kita ingin selalu, maka perasaan seseorang ini akan selalu berusaha untuk memiliki lebih dari satu. Padahal kalau kita pikir semuanya sama, itulah keadilan Tuhan. Yang penting kita bisa mensyukuri dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah secara perlahan perasaan serakah itu mudah-mudahan bisa dihilangkan. Jadi serakah ini masuk dalam salah satu sifat seseorang yang suka selingkuh, entah itu pria, entah itu wanita. Lalu yang keenam, ini adalah karena orang tersebut adalah mungkin memiliki sifat orang yang gampang dirayu, ya. Mungkin dengan dirayu dengan kata-kata manis, diberikan tampilan-tampilan yang menarik, dijanjikan sesuatu yang mungkin lebih dari apa yang ada di belakangnya atau yang sekarang ia miliki, ini orang akan tergiur. Sebetulnya sifat ini timbul karena pada saat seseorang dirayu ini kondisi keimanannya sedang menurun. Ini bisa jadi seperti itu. Ini adalah bagian dari sifat-sifat seseorang yang gampang selingkuh. Nah, lalu kenapa itu bisa terjadi? Perubahan sifat ini biasanya karena dicetak oleh sebuah pergaulan, ya. Sebetulnya pergaulan itu tidak ada yang dilarang, tapi kita yang lebih bisa memilah dan memilih, ya. Dampak dari sebuah pergaulan ini dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangganya apa tidak. Ini yang harus dipertimbangkan, ya. Ketika orang lepas dari itu semua, maka seseorang ini gampang memiliki sifat yang berubah-ubah karena faktor pergaulan, ya. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Gubes sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Gubes. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.